pakai busi Tiger ya, pakai busi keluarga GL itu masih oke, masih masuk. Itu ganti olinya bisa 3 sampai 4 bulan sekali. Nggak ribet-ribet banget kok, karena nggak ada kebutuhan part-part lainnya gitu kalau dibandingin sama Harley Davidson yang Orion. Kita panasnya di depan situ aja. Kita dorong ke pinggir jalan. Sekarang giliran si Bulldog. Kita panasin si Bulldog. Set, berat banget di motor. Moments later. Oke, kita udah habis manasin barusan ya. Oke, gue sekalian di sini sharing-sharing soal perawatan ya. Meskipun hari ini gue lagi tidak melakukan perawatan apapun sih, cuman kayak manasin doang gitu ya. Tapi kemarin karena cukup banyak teman-teman yang nanyain di DM di Instagram, yang ngasih input lah untuk bikin konten seputar perawatan harian, khususnya Bulldog ya, dengan basic Harley Davidson Dyna 1600 ini. Sebenarnya untuk perawatannya terus terang, jujur li,
gua belum tahu banyak ya, karena gua megang Harley belum lama lah ya. Bisa dibilang baru setahun gitu ya, dari Sposter malah sebelumnya. Nah, ini untuk basic Dyna ini baru banget nih. Kalau dari informasi yang gue dapet sih, untuk perawatannya ya nggak jauh banget bedanya dengan perawatan Sposter. Gue milih mesin Harley itu bukan karena torsinya atau karena cc-nya gede, enggak sih, enggak. Gue secara basic ya, gue itu bukan yang terlalu into sama mesin gitu. Maksudnya dalaman mesin speknya harus ini harus itu, enggak. Gue cuman merasa bahwa mesin Harley khususnya untuk yang big twin seperti ini ya, apalagi shovel head ya, itu nggak usah ditanyain deh. Pen head, knuckle itu nggak usah diomongin lagi tuh. Itu udah tingkat atau level paling atas menurut gue, at least buat gue. Balik lagi, gue memilih mesin Harley Davidson terutama big twin ini adalah karena suka dengan fitment mesinnya, volume mesinnya. Dengan volume mesin yang besar, gede, dengan mudah untuk merealisasikan konsep yang ada di pikiran gue, imajinasi gue. Seperti yang udah sering gue bilang di beberapa review chopper gue, ini kalau lu ngelihat ini motor kayak mesin doang gitu yang jalan gitu ya. That's why gue pilih konsep skinny chopper dengan narrow bar ya, tanpa sisi bar juga, jadi kelihatannya sangat minimalis. Kalau lihat dari depan atau belakang kayak mesin tumpah-tumpah gitu. Oke, balik lagi ke soal perawatan. Untuk perawatannya, sejauh ini pengalaman gua merawat Harley Davidson Sposter ya, Sportster bukan ini ya. Tapi balik lagi tergantung dengan basic mesinnya. Maksud gua kondisi mesinnya ya. Kayak gue misalkan dari yang Sposter deh, si Bulldog Sposter sebelumnya, gue berusaha mencari mesin yang sehat gitu ya, yang nggak rewel. Termasuk ini nih, hoki-hokian. Kalau lagi dapet yang bagus, enak, ya bagus gitu ya. Jadi perawatannya nggak terlalu rumit gitu. Nih ya, perawatan Harley itu yang gue tahu dari beberapa orang yang kasih info ke gue juga gitu ya. Misal kayak ini deh, yang gampang-gampang dulu, yang busi gitu ya. Untuk perbusian sejauh ini masih murah lah. Untuk misal gue pakainya iridium, misalkan gue pakai iridium yang NGK atau iridium yang lain gitu ya, itu harganya masih possible lah. Dan kalau untuk dadakan di jalan gitu ya, darurat misalkan, kalau untuk darurat pakai busi Tiger ya, pakai busi keluarga GL itu masih oke, masih masuk. Tapi kalau saran gua sih sementara aja, sementara bisa nyala, nanti nyampe rumah ganti pakai busi yang iridium gitu ya, yang support sama si mesinnya lah, kebutuhan si mesinnya gitu. Untuk yang lain-lain, perawatan oli. Nah ini nih, untuk perawatan olinya sendiri, enaknya oli Harley Davidson itu banyak tapi punya rentan waktu atau jedah waktu yang lama. Misalkan yang udah gue pengalaman ngerawat tuh Sposter misalkan ya, Bulldog Sposter sebelumnya, itu ganti olinya bisa 3 sampai 4 bulan sekali. Dengan harga juga yang cukup terjangkau menurut gue untuk oli genuine Harley-nya ya. Dengan kos 1,2an ya Pak, kalau nggak salah 1,2an lah online. Itu gue udah dapet 3 oli ya. Oli mesin, oli primary, sama oil filter. Kalau menurut gue masih worth it lah. Dan ada jeda nabung gitu kan, 3 sampai 4 bulan baru ganti. Tapi sekali lagi tergantung pemakaian. Tapi kalau dipakainya cuman kayak gua gitu, gua makainya cuman ya paling San Mori atau Sabtu Minggu lah, seminggu 2 kali. Kalaupun tiap hari paling cuman manasin deket-deket doang gitu kayak tadi gitu. Ya kalau gua sih 3 sampai 4 bulan ganti olinya. Ya untuk Harley yang konsepnya chopper ya, custom ya, chopper lah terutama ya yang gue tahu, nggak ribet-ribet banget kok, karena nggak ada kebutuhan part-part lainnya gitu kalau dibandingin sama Harley Davidson yang Orion, ya kan?
Ya simple aja, minimalis, kayak ini stangnya custom. Ini doang paling nih. Ini juga ya ini pakainya brand-brand aftermarket sih. Tapi memang buat Harley ya untuk handle kopling gitu. Headlamp juga ya aftermarket. Nggak ada part-part kelistrikan atau part-part yang harus dibeli gitu ya, harus digonta-ganti, nggak ada. Rata-rata custom semua. Paling itu doang perawatannya ya. Perawatan oli aja untuk kesehariannya gitu. Busi rajin-rajin dicek. Ya busi juga awet sih menurut gua. Jadi nggak ada perawatan yang gimana ya untuk chopper Harley gitu. Itu doang paling yang diperhatiin ya pengereman kayak gitu ya. Yang penting-penting aja partnya. Yang lainnya nggak ada saklar gitu. Waduh, saklar Harley gue ini gua nggak tahu deh kalau untuk hari-hari yang Orion kan pasti ada aja gitu ya part-part yang mungkin harus diganti kalau misalkan udah konslet rusak gitu. Kalau Harley chopper khususnya ya custom ya nggak ada part-part yang gimana. Oh sama ini paling sama perbautan ya, baut ya harus diperhatiin, kayak nih baut as roda ini harus diperhatiin banget. Karena pengalaman gua waktu Sposter Bulldog tuh pernah tuh di tengah jalan bautnya kendor dan jatuh sampai rumah nggak ada bautnya. Gitu doang paling. Oke, segitu kali ya video hari ini seputar tips-tips. Nggak ada tipsnya sih, sharing-sharing soal perawatan aja ya, perawatan chopper Bulldog Harley Davidson. Sekali lagi untuk perawatan nggak serumit atau nggak seribet mungkin nggak seribet Harley Orion pabrik, maksudnya yang masih orisinil. Kalau ini kan udah di custom jadi chopper, jadi part-partnya kebanyakan custom dan nggak ada part-part yang harus diperhatikan banget selain perbautan ya, sama mesin, pengereman, itu aja sih. Sama ini pengisian aki kelistrikannya gitu ya. Udah itu doang sih untuk perawatan sehari-hari ya. Dilap-lapin aja paling. Gue juga males ngelapnya. Ya dilap-lap aja. Sama disayang-sayang gitu. Lo jangan aneh-aneh ya gitu. Loh, percaya lo itu namanya bonding ya. Nih. Kayak orang gila sih sebenarnya, cuman ya tapi menurut gua it's work. Kecup kening gitu. Keningnya di mana? Keningnya ini di batok lampu nih kening. Gitu ya kan. Nggak apa-apa. Ya kayak yang gue bilang tadi, kayak orang gila dikit sih, cuman ya. Thank you buat teman-teman yang udah mantengin video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang barangkali kebetulan lewat gitu mampir nonton konten gue yang ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa bantu subscribe, bantu channel ini berkembang, share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih sekali lagi. Gue Chris Panji. See you di next video.